Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya Pak Beni Pino di channel Inspirasi Semua Hal Tentang Bonsai. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kami yaitu dari teman-teman pebonsai Ngawi Barat ini berada di tempatnya Mas Jemblung ini. Halo Mas Jemblung. Nah, ini sedang kami lakukan pengkonsepan membuat bonsai grouping ya. Jadi kita memanfaatkan serut-serut lurus-lurus seperti ini teman-teman. Dan ini tentu saja masih banyak orang-orang itu memandang sebelah mata ya, kalau bahan-bahan lurus seperti ini itu nggak ada nilainya. Biasanya seperti itu, makanya masih banyak ditemui di tempat kami. Jadi ini mau dibikin serut dengan gaya grouping. Jadi gaya grouping itu adalah pohon yang ditata, tapi pohon itu dari individual sendiri-sendiri ya. Jadi seperti ini. Ini kan tidak ada sambungan akar dengan pohon yang lain ya. Jadi ini yang dinamakan gaya grouping itu seperti ini teman-teman. Karena banyak dari teman-teman itu menganggap pohon serut yang berbatang banyak itu grouping. Kalau menurut saya itu hanya temanya saja grouping. Cuma untuk gayanya kita biasanya berbeda-beda. Ada yang rap, ada yang multi trunk, ada yang connecting root, kayak gitu ya. Intinya kalau untuk bonsai gaya grouping itu bonsai yang terdiri dari pohon yang kita satukan seperti ini dalam pot. Oke teman-teman, jadi ini sedang proses pemanenan ya ini ya. Ini untuk akarnya sudah luar biasa subur. Nah seperti ini. Jadi untuk membuat bonsai grouping sendiri, kalau bisa kita tanam seperti ini dulu ya, baru kita nanti konsep di dalam pot. Kalau misalkan kita nanti langsung konsep di dalam pot, dongkelan langsung kita konsep dalam pot, biasanya ada beberapa batang itu yang mati, pohon itu yang mati. Nah itu kan bisa memberikan kita pekerjaan dua kali ya, yaitu mencabut kemudian menanam lagi bahan serut lagi kayak gitu. Yang menurut saya yang lebih bagus itu memang kayak gini, kita tanam dulu di media yang luas seperti ini atau media grounding, baru kita konsep di dalam pot. Oke, jadi tetap ikuti untuk prosesnya. Oke, dan ini sedang dilakukan pruning ranting ya, yang dilakukan sama Mas Yoga. Sedangkan Mas Cimeng dan sama Mas Jemblung sedang mendekorasi potnya. Nah ini kenapa kita kasih tataan untuk bagian bawah? Karena mengingat ini lagi musim hujan teman-teman. Jadi untuk mengurangi tingkat kelembapan pada media di dalam pot ya. Meskipun ini sebenarnya untuk media menggunakan full pasir, tapi kan lebih baik kita mengantisipasi daripada sudah terjadi nanti kan sayang untuk bahannya. Jadi memang ini kita nolkan semua, karena cabang-cabang yang sudah trubus itu juga tidak sesuai juga ya tumbuhnya. Dan tapi yang penting kita udah dapat modal akarnya. Nah, akan seperti ini ya. Untuk bahan serut sendiri biasanya gampang hidup, apalagi akarnya sudah seperti ini. Oke, jadi ini nanti tinggal pengkonsepan. Jadi untuk mengkonsep bahan bonsai grouping seperti ini juga tidak mudah ya. Kalau untuk mencari bahan memang mudah, cuma untuk mengkonsep itu juga perlu apa ya namanya, skill seni yang tinggi, yaitu kita bagaimana caranya untuk membuat atau mengemas batang-batang banyak ini menjadi suatu panorama hutan kayak gitu. Oke, jadi tetap ikuti agar melihat setiap prosesnya ya teman-teman. Ini adalah salah satu kesulitan dalam konsep bahan grouping ya teman-teman, atau bonsai grouping, yaitu kita juga harus menata masalah ketinggian. Jadi untuk bonsai-bonsai dengan tema grouping itu biasanya ada satu pemimpin di dalam suatu kelompok itu, yaitu nah ini sudah dipilih dulu untuk untuk pemimpinnya, yaitu pemimpin itu adalah pohon yang paling besar teman-teman. Jadi kita mengibaratkan suatu kelompok itu memiliki apa namanya, suatu pemimpin seperti itu ya. Ibaratkan suatu keluarga ada pemimpin dari keluarga itu sendiri kayak gitu. Nah ini adalah salah satu kesulitan dalam menata pohon yang dikemas grouping seperti ini ya teman-teman. Jadi bagaimana cara kita untuk mengemas dalam penataannya itu mempertimbangkan ruang dimensi. Oke, jadi seperti halnya
kalau kita lihat dari sini ada pohon-pohon yang berada di belakang itu tetap terlihat teman-teman. Jadi itu menimbulkan kesan ruang dimensi ya. Dan juga penataan bagian belakang itu kita mengambil pohon-pohon yang kecil. Nah itu kita melihat kalau misalkan di alam bebas, perspektif pandangan ya. Jadi kita melihat suatu benda itu kalau makin jauh makin mengecil. Nah itu yang kita terapkan dalam pengemasan bonsai dengan gaya grouping seperti ini. Oke, jadi sekali lagi untuk bonsai-bonsai gaya grouping itu seperti ini ya teman-teman. Jadi bukan, nah ini ada contoh lagi. Nah kalau yang ini bukan gaya grouping teman-teman, ini gaya wrap, cuma bertema grouping karena berbatang banyak. Beda ya, kita harus membedakan juga mana yang grouping, mana yang wrap, mana yang multi trunk. Tapi intinya kalau misalkan berbatang banyak itu bertema grouping kayak gitu aja. Oke teman-teman, jadi ini akan dikonsep nanti memiliki 3 rumpun kelompok ya. 1, 2 kelompok utama yang ada di tengah dan 3 yang ada di pinggir sana. Kemudian untuk nuansa alaminya kita akan membuat semacam jalan atau sungai nanti di antara celah antar kelompok kayak gitu. Nah ini kan ada semacam apa namanya, cowaan seperti ini ya. Nanti kita bikin untuk kesan jalan atau sungai biasanya kayak gitu. Oke, jadi tetap ikuti. Nah ini prosesnya belum selesai. Ini ada juga untuk kesulitannya yaitu masalah ketinggian ya teman-teman. Jadi untuk ketinggian pohon-pohon seperti ini kita juga harus menyesuaikan dari besaran batang itu sendiri. Jadi semakin besar batangnya kita juga potong lebih tinggi daripada batang yang berukuran kecil. Jadi itu menambah kesan kenaturalisan itu sendiri. Seperti pohon yang ada di alam kan, misalkan pohon yang tinggi itu berarti mendapatkan kesuburan yang lebih ya daripada pohon-pohon yang lain. Jadi kita terapkan juga pada konsep pohon dengan gaya forest atau hutan seperti ini teman-teman. Nah ini juga salah satu hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi seperti halnya kayak mata tunas ini teman-teman. Jadi setidaknya kita punya estimasi di mana nanti titik rubusnya. Seperti ini ya. Dan ini tadi juga sudah dihitung untuk biasanya untuk konsep bonsai grouping ini berjumlah ganjil ya teman-teman. Saya juga kurang tahu sebenarnya alasannya apa. Tapi yang saya pelajari biasanya ganjil. Oke, jadi ini kami rasa sudah cukup, konsepannya sudah cukup. Sudah bagus ya. Jadi intinya kita juga tidak dari sini kita juga tidak memandang bahan-bahan serut lurus seperti ini teman-teman. Jadi bisa kita olah, bisa menjadi indah seperti ini dengan konsep hutan. Oke, jadi ini akan dilakukan sabuk talang ya untuk penambahan media agar nanti membantu penyuburan dan juga agar tidak gampang goyang ya pohonnya. Nah ini kami rasa sudah cukup ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan memandang sebelah mata untuk bahan serut yang karakternya hanya lurus-lurus saja seperti ini teman-teman. Asal kita tidak kurang-kurang inspirasi dan juga pemahaman dari teman-teman yang lain, pastilah bisa membuat atau mengemas suatu bahan itu menjadi bagus. Jadi jangan terlalu fanatik pada bahan bagus ya. Bahan sederhana pun bisa kita olah menjadi bahan yang bonsai yang indah nanti. Intinya kita juga harus sekali lagi memperkaya inspirasi teman-teman. Oke, jadi ini kami rasa sudah cukup. Jadi tetap ikuti channel saya untuk melihat tahapan-tahapan yang kami lakukan dan juga inspirasi semua hal tentang bonsai lainnya ya teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.